Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Akhir-akhir ini tuh semangat bikin aku konten tuh agak berkurang. Apalagi kalian bisa lihat untuk video long panjang aku di YouTube itu udah lama banget ya, hampir 2 bulan. Itu aku udah nggak bikin kayak video long panjang kayak gini. Cuman aku tetap bikin kayak untuk review affiliate. Cuman kalau long panjang kayak gini tuh udah nggak ada semangatnya. Bukan karena aku tuh nggak punya ide, bukan karena aku tuh nggak suka bikin konten, tapi ada sesuatu yang belakangan ini tuh baru aku sadari. Ya, agak lama banget ya, 2 bulan. Dan mungkin kalau kalian tuh lagi ngerasa capek, burn out, atau kehilangan arah, video ini mungkin bisa sedikit membantu kalian. Dulu aku pikir penyebab aku capek itu karena aku terlalu bikin banyak video, terlalu mikirin banyak ide. Karena sebenarnya aku pribadi itu memang bisa bikin satu hari itu bisa bikin 10 video affiliate, bahkan itu bisa banget. Karena aku kan ya agak udah lama, jadi kayak hook atau ide konten skripnya itu kayak nantinya udah ngalir kalau aku voice over gitu. Jadi udah nggak perlu kayak aku harus aku mau bikin satu video nih, nah aku harus benar-benar bikin satu skripnya kayak yang full dari hooknya, itu enggak. Jadi kayak langsung kayak spontan gitu. Dan akhir-akhir ini tuh semua itu rasa semangat itu tuh hilang. Dan setelah aku perhatiin lagi, ternyata masalahnya tuh bukan itu, bukan terlalu mikirin video, terlalu mikirin ide yang terlalu over. Karena jujur aja aku memang bisa bikin satu hari tuh 10 video affiliate itu memang sanggup gitu, apalagi aku tidak bekerja di luar itu. Jadi memang waktuku tuh banyak, dan masalahnya itu aku melekatkan diri aku ke hal-hal yang di luar diri aku. Aku tuh melekatkan diri aku di luar hal-hal yang memang di luar kendali aku, di luar diri aku. Misalnya tuh viewers. Nah, pas viewers aku tuh naik, misalnya puluhan ribu gitu ya, itu aku seneng dan semua orang pun seneng gitu. Tapi pas views itu turun, kayak mental aku tuh ikut ngedown karena aku melekatkan diri aku ke hal-hal yang di luar kendali aku. Kalau viewers itu kan memang di luar kendali aku ya. Aku tidak bisa memaksakan video aku tuh harus ditonton 100 juta orang, 1.000 orang gitu. Karena itu memang di luar kendali kita gitu. Nah, itu yang aku maksud, kita sedang melekatkan diri kita ke hal-hal yang di luar kontrol kita, di luar diri kita. Apalagi pas pesanan tuh banyak. Karena kan aku dulu itu ya, kalau di Shopee video aku ada yang pecah telur tuh. Nah, pesanan kan banyak banget, aku dapat komisi. Sampai aku tuh seneng banget, dari komisi itu aku bisa beli emas kayak gitu kan. Jadi kayak rasanya seneng banget. Tapi pas komisi itu turun, pas penjualan nggak ada, itu aku rasanya ngedown. Nggak tahu, rasanya ngedown. Kayak ini apa yang salah, video aku kurang apa, kurang estetik, kurang apa gitu. Rasanya tuh kayak langsung bingung, kayak kayak nggak biasanya gitu, mental aku langsung turun gitu pas pesanan turun. Padahal yang aku memang belum sadar ya, affiliate itu memang ya proses, kita harus menyukai prosesnya itu. Apalagi aku selain melekatkan ke, kalau aku sendiri ya itu melekatkan ke viewers, terus komisi yang yaitu yang utama, karena aku memang income aku itu memang benar-benar dari situ doang. Terus sama endorsement kerjasama. Nah, itu saat aku mulai tidak merasakan itu, aku rasanya kayak bingung apa yang harus aku lakukan biar seperti orang-orang yang endorsementnya mungkin banjir, komisinya juga nggak receh, jutaan per hari gitu. Aku jadi kayak rasanya malah membandingkan diri aku. Dan sebenarnya itu nggak cuman di konten kayak gini ya. Kalau itu aku sebenarnya lebih melekatkan ke hasil kayak viewers, terus komisi. Tapi sebenarnya itu bisa masa depan, masa lalu, itu bisa banget. Jadi nggak melulu di konten. Kalau aku memang di konten ya. Jadi kalau kalian melekatkan diri kalian ke masa lalu, misal diri kalian tuh masih di sana,
Jadi rasanya mungkin ya capek, burn out, lelah, terus pikiran jadi nggak positif, negatif. Dan disitulah aku sadar kalau pikiran aku tuh berada di tempat lain gitu. Aku sendiri juga memang kayak ada masa depannya. Jadi kayak aku terlalu memikirkan masa depan. Jadi kayak aku bisa nggak ya berkembang di konten ini, terus aku bisa nggak ya dari konten ini berhasil di masa depan, bisa nggak ya channel aku ini tuh berkembang kayak channel-channel lain. Kadang aku mikirnya tuh kayak aku bisa nggak ya hidup dari konten kalau lagi kayak gini. Dan aku tuh enggak pas kayak gini ya, pas lagi semua turun kayak gini tuh malah enggak memperbaiki itu semua, tapi malah lihat konten-konten lain, terus pindah-pindah niche. Nah, itu yang sering dilakukan affiliate lain juga mungkin ya. Mungkin nggak aku doang. Terus menjadikan mereka itu bukan apa yang aku ambil dari mereka tuh kayak nggak ada, malah aku membandingkan. Kalau kita lihat konten orang lain tuh sebenarnya boleh-boleh aja ya. Bisa jadi kita ambil idenya, kita kopas apanya gitu, bukan malah membandingkan. Kalau aku waktu itu malah membandingkan, kok bisa ya dia followersnya ribuan, tapi kan aku nggak tahu seberapa jauh dia merintis gitu, merintis akunnya itu, karena aku memang ya belum terjun lama banget ya di affiliate ini. Mungkin baru setahun, mungkin belum lama juga. Apalagi aku cuman di Shopee doang, nggak di TokTok sama lain-lain. Tapi aku udah nyoba di FB sama IG. Dan itu bisa jadi kalau di konten itu bisa ada masa lalunya juga. Misal kita terlalu hidup di masa lalu, kayak tiap hari memikirkan kenapa ya aku nggak konsisten aja dari dulu mulai affiliate, kenapa ya aku mulai affiliate-nya tuh baru sekarang, kayak gitu. Dan itu kayak diri kita tuh terpencar-pencar ya, ke masa lalu, ke views, padahal kita nggak ngapa-ngapain tapi rasanya capek, drain out. Apalagi pikiran tuh bisa negative thinking, misal kita itu memikirkan hal-hal yang belum terjadi gitu, belum terjadi ya gitu, cuman pikiran kita aja, tapi emang lawannya tuh susah banget. Waktu itu ya memang aku mau lihat motivasi pun halah rasanya tuh hambar gitu, kayak semangat tuh nggak bisa aku pompa lagi, bahkan bikin satu video dalam satu hari tuh susah. Padahal biasanya dulunya satu hari bikin 10 video itu bisa gitu. Itu pas waktu itu rasanya kayak duh susah banget. Padahal idenya ada, produknya pun ada. Padahal dulu aku tuh memang nggak ada produk ya. Susah gitu. Terus alhamdulillah dari kerjasama itu kan dapat produk ya. Dapat apa namanya uang juga gitu. Dan ya, apa ya, aku tuh nggak kehabisan ide, nggak kehabisan produk, cuman buat ngelakuin itu yang susah. Bikin video ini aja tuh aku sebenarnya udah aku pengen bikin dari 1 minggu yang lalu, bahkan lebih, tapi baru kebikin sekarang gitu. Karena jujur long panjang aku di YouTube tuh nggak terlalu banyak yang lihat gitu. Itu dulu aku nggak apa-apa loh, nggak apa-apa sumpah. Kayak yang lihat satu pun nggak apa-apa. Tapi sekarang semua itu tuh jadi masalah gitu, kayak rasanya ini video aku tuh kurang bagus, kurang estetik, kurang apa sih gitu. Kadang mikirnya gitu, terus malah kita jadinya nggak ngapa-ngapain. Terus kita tuh jadinya kayak brain outnya tuh berlebih, capek mental, lebih lebih tepatnya sih capek mental ya, nggak capek fisik. Kita kan nggak apa-ngapain, tapi capek mental itu ternyata menurutku lebih capek lagi daripada capek fisik ya. Kalau capek fisik kan kita melakukan hal-hal sesuatu gitu, tapi itu enggak. Dan itu rasa capeknya itu benar-benar nggak ada tanding sih menurut aku. Jadi diri aku tuh terpencar-pencar ya, ada di viewers, ada di komisi, ada di itu tadi, melihat orang lain, itu kan aku melekatkan diri aku ke sana. Kadang aku sampai stalking 3 kali bisa kayak gitu. Jadi aku tuh terlalu sesuatu, melekatkan diri aku ke sesuatu yang memang di luar kontrol aku, di luar kendali aku, di luar diri aku sendiri.
kayak gitu. Jadi aku sampai lupa aku hadir hari ini gitu. Dan itu udah berjalan lama banget sih. Ya 2 bulan ini aku nggak bikin konten long panjang di YouTube ya. Karena aku terlalu melekatkan diri aku ke hal-hal itu tadi. Terus aku lupa dengan diri aku hari ini. Jadi kayak pikiran aku tuh di hal-hal itu semua itu loh. Dan itu terpencarnya kan nggak satu tempat ya, nggak cuman views, nggak cuman komisi, nggak cuman ya lihat orang lain itu tadi. Dan sekarang tuh aku pelan-pelan udah mulai belajar ya, kayak aku tidak bisa mengontrol viewers, terus juga tidak bisa mengontrol orang harus check out dari link aku kayak gitu. Apalagi aku tuh tidak bisa mengontrol algoritma. Jadi kalau video udah aku edit, aku posting itu di luar kendali aku. Gitu. Jadi aku tidak bisa mengendalikan ini harus viewsnya segini. Orang harus lewat orang harus CO lewat link aku kayak gitu. Terus aku juga tidak bisa mengontrol kapan kesempatan aku kerja sama brand kayak gitu. Itu kayak terlalu di luar kendali banget sih menurut aku. Tapi aku tuh bisa mengontrol satu hal. Aku bisa mengontrol apakah hari ini aku mau bikin konten atau tidak. Kalau itu kan memang aku yang bisa mengontrol. Kalau aku hari ini, detik ini bikin konten ini, ya udah itu atas kendali aku gitu. Kalau aku nggak pengen ya udah itu berarti kan terkontrol oleh aku sendiri. Beda kalau viewers, komisi, gimana aku cara ngontrolnya? Emang di luar kendali banget kan? Nah, aku tuh baru sadarnya juga sekarang sih guys. Aku ya juga tidak bisa mengontrol apakah hari ini aku mau belajar atau apakah aku hari ini mau lebih konsisten lagi kayak gitu. Kadang aku juga rasanya tuh bener-bener kalau dibilang males sih enggak, tapi kayak gairahnya itu enggak ada. Soalnya ide itu ada, produknya ada, lightingnya ada, HP-nya ada. Yang bikin aku melakukan itu yang enggak ada. Sebenarnya bukan kategori males ya, tapi ya karena diri aku terpencar-pencar itu tadi, mengontrol, ingin mengontrol hal-hal yang di luar kendali aku. Yang bisa aku kontrol itu memang usaha aku sendiri, bikin konten yang gimana, jadi diri aku sendiri. Karena waktu itu aku memang juga sampai pindah-pindah niche gitu. Pindah-pindah niche ke day in my life, kayak gini, kayaknya ini lagi rame. Ternyata sebenarnya itu semua sama aja gitu. Tinggal kita itu kalau memang pengen di beauty, kita tekunin gitu aja sih menurut aku sekarang. Tapi setelah video itu diposting, itu memang sudah di luar kendali kita. Dan semenjak aku mulai menyadari itu, sudah menyadari hal-hal itu, bebanku tuh sedikit berkurang, tapi bukan berarti aku tuh langsung hilang total dengan burn out itu ya. Jujur aja sih, sekarang aku tuh masih ngerasa capek, tapi setidaknya aku tuh setiap hari udah bisa bikin konten ya udah 2 sehari gitu. Jadi nggak kayak dulu plung, enggak. Itu waktu itu di Shopee itu sampai 3 hari tidak bikin konten gitu. Padahal konsisten itu perlu banget di affiliate. Kayak misal di investasi itu yang penting waktu. Tapi kalau di affiliate yang penting itu konsisten. Mau 1 hari 1 video pun 30 hari kan 30 video daripada tidak sama sekali. Padahal aku dulu sering bilang gitu ya di video-video aku dulu. Tapi karena aku belum di fase ini tadi, mungkin ya aku pikirannya mungkin tidak sampai sini ya. Untuk overthinking dan membandingkan diri sama orang lain sih masih ada, kalau aku sendiri jujur. Tapi nggak terlalu kayak dulu yang sampai aku tuh memikirkannya tuh berlebihan, tapi sekarang tuh mulai udah enggak berkurang, walaupun masih ada. Jadi bukan berarti burn outku itu langsung hilang ya, tapi bebannya itu udah nggak terlalu banyak lagi semenjak udah mengetahui sesuatu hal-hal itu tadi penyebabnya. Dan sekarang tuh aku udah mulai sadar kalau misal pikiranku lagi lari ke hal-hal yang memang tidak bisa aku kendalikan. Mungkin kita itu sering kehilangan semangat itu bukan berarti kita lemah,
Terus bukan berarti sebenarnya kita itu males, tapi kita itu terlalu banyak menggenggam sesuatu yang sebenarnya bukan milik kita untuk kita kendalikan. Jadi sekarang tuh aku cuman fokus untuk ke satu hal, hadir hari ini bikin konten satu demi konten dan membiarkan hasil datang dengan waktunya sendiri. Dan kalau kalian juga lagi di fase yang sama, boleh banget kalian sharing di kolom komentar. Aku pengen baca pengalaman kalian, apakah aku aja yang merasakan hal ini. Ini sebenarnya juga nggak di konten kreator doang ya. Bisa jadi kalian melekatkan ke masa depan, masa lalu itu tadi. Jadi bukan cuma di konten doang, di luar konten juga bisa banget. Dan segitu aja video aku kali ini. Ini mungkin setelah ini aku harus lebih semangat lagi dan mulai menyadari kalau misal diri aku sedang begitu lagi, melekat ke hal-hal kayak gitu lagi, itu aku setidaknya udah mulai sadar kalau diri aku tuh mau begitu, mau melekatkan ke hal-hal yang memang di luar kendali aku, di luar kontrol aku. Segitu aja video aku hari ini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Untuk apresiasinya kalian boleh banget ceritain pengalaman tentang affiliate kalian, nggak harus yang aku bahas hari ini. Mungkin kalian juga mau ada yang ditanyakan, atau kalian ngalamin hal yang sama ini tadi, boleh banget dibantu ditulis di kolom komentar, ataukah kalian itu menemukan jalan keluar untuk masalah kayak gini, bisa banget ditulis di kolom komentar biar mungkin yang lain bisa terbantu dengan sharing kalian hari ini di kolom komentar. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. See you.